Bongkar dan lihat jeroan Xiaomi Note 14 5G. Subscribe, like, comment, share. Hafiz Service at Belajar Bongkar. Hello, what's up? Kembali lagi di channel Hafiz Service at Belajar Bongkar. Kali ini kita bakalan disassembly atau bongkar lihat jeroan Xiaomi Redmi Note 14 5G. Jadi handphone ini kita bakalan bongkar. Ini salah satu handphone terbaru juga ya dari Xiaomi ya untuk seri Note-nya ya. Nih, pertama-tama kita buka dulu baterai covernya. Jadi baterai covernya kita congkel seperti biasa ya. Di bagian belakang kelihatan ada 3 kamera ya, 1 kamera utama, 2 kamera pendukung aja. Handphone ini ada 3 varian warna, lime green, midnight black, sama misty purple. Yang kita bongkar adalah misty purple ya. Ini warnanya ungu-ungu gitu. Terus ada 2 varian juga ya, 8/128 sama 8/256 ya. Sama-sama RAM 8, hanya beda storage-nya aja. Jadi kalau untuk harganya sendiri itu murah banget ya. Untuk yang 8/128 itu harganya di range 2.400.000 ya. Mungkin bisa berbeda untuk di area teman-teman ya. Kalau ini sih saya baca-baca di artikelnya officialnya Xiaomi ya. Ini handphone udah IP68, dia anti air ya. Jadi memang lebih presisi, sih lemnya juga berasa lebih rekat banget untuk adesifnya sendiri ya. Kita sampai sulit untuk ngebuka baterai covernya. Tapi bahan baterai covernya ini dari material polikarbonat seperti semacam apa ya, plastik gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan material dari yang campuran seperti kaca gitu teman-teman. Jadi dia lebih ngarah ke arah apa ya, plastik lentur-lentur gitu teman-teman. Ini kita mau coba bongkar tapi masih keras banget. Kita cari celah ngebukanya nih teman-teman ya. Kita terus berusaha nih ya. Untuk chipset sendiri dia pakai Helio G99 Ultra teman-teman. Kalau untuk storage-nya dia udah pakai UFS 2.2 ya teman-teman ya. Jadi dia juga bisa, klaimnya sih, klaim dari Xiaomi, dia bisa diperbesar untuk ditambahin eksternal, maksudnya ditambahin RAM eksternal, SD card itu bisa sampai 1 TB ya teman-teman, 1 tera ya, dia mampu. Untuk dimensi sendiri handphone ini tingginya itu 163,25 mm, lebarnya 76,55 mm, tebelnya 8,16 mm. Beratnya sendiri 196,5 gram. Dibekali sama layar AMOLED 6,67 inci, resolusinya 2400 x 1080, refresh rate-nya hingga 1200 Hz. Touch samping rate-nya juga 240 Hz. Kecerahannya bisa sampai 1800 nit. Kontrasnya juga 5000/1 teman-teman ya. Untuk layarnya sendiri dia dilapisin sama kaca dari Gorilla Glass ya. Jadi udah kelasnya kelas Glass 5 ya. Jadi udah lumayan tahan sih sama benturan ya harusnya ya teman-teman ya, handphone ini ya. Untuk kamera sendiri, kamera utama yang belakang ini 108 megapiksel teman-teman. Jadi dia udah dibekalin sama kamera makro sama ultrawide ya satunya lagi ya. Jadi di kamera utama dia memang sama sih, hampir sama dengan Xiaomi yang harga di range 2-3 jutaan sih, hampir rata-rata gunain yang 108 semua. Untuk perekam video dia sudah support with foto dengan video ya. Jadi 1080 itu udah support ya di dua-duanya ya. Bukan dua-duanya, maksudnya di kamera belakang bisa di video sama di foto dia bisa support.
Untuk kamera depannya sendiri juga udah dibekali dengan kamera 20 megapiksel teman-teman. Jadi dia udah support video 1080 juga ya teman-teman ya. Untuk baterai sendiri ini 5500 mAh ya, standar ya. Pengisian dayanya udah bisa turbo, pakai charger yang 33 watt ya, bawaan dari handphonenya ya. Untuk sidik jarinya dia ada di layar teman-teman. Udah support juga NFC. Ini bagian dari NFC-nya yang kita buka ini. Ini adalah bagian buat NFC. Kalian bisa lihat ada fleksibel yang hitam di bagian bawah ini NFC. Nanti kita bakalan bedah ya sedikit ya. Kalau yang lain sih, oh ya, untuk speakernya dia udah Dolby Atmos ya teman-teman ya. Juga masih disertain sama jack earphone ya. Jadi kalau buat kalian gaming bisa sih, oke banget, masih bisa tetap dicolok earphone. Lalu dari apa ya? Kalau untuk softwarenya dia udah pakai HyperOS teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi NFC ya di bagian sini nih. Nah, fleksibelnya menghubungkan langsung ke mainboard nih. Nih kalian bisa lihat. Ini fleksibel buat NFC-nya. Oke. Ini kamera 108-nya ada OIS-nya sedikit sih. Jadi bisa meredam sedikit getaran. Kita coba bongkar dulu, kita lihat gimana sih tampilan dalamnya ya. Kalian kan penasaran nih. Kalau saya lihat sih ya hampir sama aja sih, mirip dengan Note 13, sorry, maksud saya Note 13 ya. Jadi ini karena bukan yang spek tertingginya ya, bisa dibilang oke ya, tapi nggak terlalu ribet banget, dibuat sesederhana mungkin ya sama Xiaomi ya. Jadi ya karena juga nggak terlalu banyak di sini bagian chipsetnya. Lihat langsung dikasih thermal pasta ya sama dia ya, masih basah banget thermal pastanya di area sini nih chipsetnya. Kita nggak bisa lihat, tapi kalau dari kemasannya seperti ini saya rasa sih nggak tumpuk ya teman-teman ya, jadi terpisah sih saya rasa ya. Nah, kamera utamanya gede banget, bener-bener gede kamera utama yang 108 ini. Nih kalian bisa lihat tampilan mainboardnya seperti ini teman-teman. Ini kamera yang pendukungnya aja, saya nggak tahu ini makro atau yang ultra wide-nya ya. Nah, kalau di bagian sini ini baterai aja. Ini speaker yang dualnya ya, bagian atasnya buat bisa telepon sama buat stereonya juga ya. Jadi bisa semacam kayak double suara gitu jadinya, dia ganti-gantian bersuara gitu ya, keren banget ya. Nah, kita sekarang bongkar di bagian sisi bawahnya teman-teman. Kita mau lihat nih kalau bagian bawahnya gimana. Kita bongkar dulu deh bautnya. Kalau dari speakernya kita lihat gede banget ya, bukan speaker sih sebenarnya, buzzer ya, sorry. Ini buzzernya kalau dari penutupnya gede banget, berasa kayak apa ya, kayak di handphone yang suaranya bakalan menggelegar banget sih. Kalau dari penutupnya sih kita lihat aja nanti ukuran speakernya, harusnya sih besar ya, karena ngapain juga ya dia buat terlalu besar. Wah, ternyata juga besar sih speakernya, harusnya sih suaranya oke sih ini speakernya nih. Xiaomi yang Note 14 ini nggak main-main sih sepertinya ya. Dia untuk suara juga diperbaikinya ya, bukan diperbaiki, disempurnakan. Di bagian bawah ini ada sensor fingerprint, ada vibrator, ada fleksibel buat ke LCD, lalu ada SIM juga ya di bagian sisi bawah ya. SIM-nya itu nempel di subboard teman-teman. Jadi kalau kalian mau kendala dengan subboard itu kalian mesti cek juga nih SIM-nya bisa kebaca, bisa enggak juga ya. Nah, di sini kita lihat ada terpisah antara fleksibel buat LCD sama buat subboard ya, tapi di atasnya juga seperti pisah. Kita nggak tahu nih ketutupan baterai nih, dia ada dua fleksibel yang terpisah atau satu fleksibel yang dibuat dua cabang gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman ya, sampai di sini kalian udah lihat juga tampilannya ya. Makasih udah nonton ya. Bye bye, see you next video. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Wajib banget teman-teman, karena biar saya terus bisa buat video-video selanjutnya ya, video-video tutorial ya, review ya. Oke ya, bye bye.
Subscribe, like, comment, share. Hafiz Service @ Belajar Bongkar.